Selamat malam semuanya. Terima kasih atas waktu presentasinya. Mungkin ini akan cepat saja karena waktunya juga udah lewat ya, udah mau maghrib juga. Oke, ini saya akan membawakan tentang Paradox of Modern Home. Saya membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama tentang modernisme awal, early modernisme, tentang rumah-rumah di zaman era Victoria. Yang kedua saya akan membawakan tentang higienitas dan domestisitas di era modernisme. Bagaimana pandemi dan penyakit itu membentuk standar modernisme yang ada sekarang. Yang ketiga yaitu tentang apa yang sudah ada terjadi sebelumnya itu menjadi suatu idealisme yang dibawa oleh arsitek, dan kemudian mereka melupakan tentang nya sendiri, sehingga itu menjadi suatu bentuk kritik terhadap modernisme itu sendiri pada akhirnya. Pertama saya akan membahas masalah arsitektur dan aktivitas yang pasti berhubungan tentang messy, dirty, ugly, dan ordinary, yang semua itu pada awal modernisme akan sangat terlihat. Namun pada perkembangannya hal tersebut akan dianggap buruk oleh arsitek-arsitek, sehingga itu cenderung akan dihilangkan pada akhirnya. Kemudian muncul pertanyaan apakah no aktivitas sama sekali. Ini contohnya lukisan dari Lori Lipton, Haunted Dollhouse, tentang bagaimana arsitektur yang interior yang ada aktivitas namun terlihat sangat berantakan dan kotor di dalamnya itu sendiri. Ini pembahasan mengenai modernisme awal tentang rumah pada era Victoria, di mana rumah itu masih berkaitan tentang gender juga, karena pada masa itu lelaki cenderung untuk pergi bekerja keluar, sehingga wanita akan lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Nah, di sini ruang domestik ini lebih dikuasai oleh wanita, sehingga mereka bisa berekspresi di dalamnya dan menampilkan hal-hal sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Contohnya ini lukisan dari Miss Campton Rooms dari Mary Ellen Bass tentang bagaimana ruang domestik itu dikuasai oleh wanita, memenuhi standar-standar dari kualitas yang dibutuhkan oleh wanita dan penghuni di dalamnya itu sendiri. Dan ini juga ada sebuah buku, sebuah pedoman tentang domestic home American Woman oleh Catherine Becher dan Harriet Becher tentang standar kualitas rumah di Amerika pada zaman era Victoria itu, yang intinya cenderung akan lebih menyesuaikan apa yang ada di arsitektur dan di interiornya itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Contohnya di sini di dalam rumah itu, di dalam Lynn House dan Old Knapwick Lawn. Nah, di sana itu mesti terdapat ruang hobi, library, dan segala hal yang dibutuhkan untuk kebutuhan dari penghuninya itu sendiri di sana. Namun pada perkembangannya, pada era modernisme selanjutnya setelah 1900-an, tentang isu higienitas muncul, sehingga memunculkan standar baru tentang kebersihan pada arsitektur, dan juga tentang menghadirkan tentang elemen-elemen furniture dan rumah yang diprefabrikasi sendiri. Hal tersebut juga tidak lepas dari penyakit dan wabah yang melanda Eropa pada zaman itu, Eropa dan Amerika pada zaman itu, yaitu terutama flu Spanyol dan tuberkulosis. Ini contohnya House oleh Richard Nutra. Dia menggambarkan bagaimana sebuah standar rumah yang sehat, yaitu dengan atap yang datar, bukaan dan sirkulasi udara yang baik, sehingga di sebuah rumah itu dinilai dapat menghalau atau mengurangi, meminimalisir suatu penyakit terhadap penghuninya. Ini ada lukisan dari Penn Pitts oleh Edward Wadsworth tentang standar rumah sehat, tentang dengan menghadirkan atap yang datar, dan orang-orang bisa berjemur di rumah itu sendiri di sana. Hal tersebut tidak muncul begitu saja. Contohnya tentang Le Corbusier. Le Corbusier itu dia membahas home is a living machine. Nah, living machine itu tidak cuma terbatas pada teknologi yang ada pada masa itu, tapi Le Corbusier ternyata juga berfokus pada living machine itu bagaimana orang bisa hidup secara sehat di dalam rumahnya sendiri. Ini di kiri itu contohnya adalah coretan Le Corbusier tentang bagaimana standar sebuah rumah sehat, sehingga pada akhirnya suatu kesimpulannya Le Corbusier itu cenderung menghadirkan suatu bukaan yang
besar dan atap yang datar sehingga orang-orang bisa bertemu di atas rumahnya itu sendiri. Selain itu, pada elemen interiornya, kursi-kursi santai juga tidak hadir begitu saja di sana, berhubungan dengan penyakit tuberkulosis, di mana orang-orang butuh berjemur dan kursi yang panjang agar mereka bisa duduk di atas sana dan berjemur sehingga penyakit itu berkurang. Sehingga kursi-kursi itu juga cenderung digunakan sebagai elemen interior pada arsitektur modernisme dan juga buka-bukaan yang sangat luas di sana. Ini mengenai summer house dan sickness. Jadi karena penyakit flu Spanyol dan tuberkulosis itu, jadi orang-orang yang sudah terkena itu tidak bisa tinggal dengan keluarganya di rumahnya, sehingga mereka cenderung akan membuat summer house atau rumah di luar rumah utama mereka yang memenuhi standar kehidupan mereka, dan itu menjadi cikal bakal rumah-rumah dan furniture prefabrikasi di Eropa pada saat itu sendiri. Apa yang kita sebut dengan international style yang dibentuk oleh arsitek modern pada masa itu tidak muncul begitu saja, tidak muncul juga hanya karena teknologi dan revolusi industri saja, tapi juga pandemik dan penyakit yang ada juga membentuk standar clean dari arsitektur modern dan international style itu sendiri. Namun hal tersebut menjadi satu idealisme yang terus dibawa oleh arsitek-arsitek modernisme pada masa itu, sehingga muncul pertanyaan apakah idealisme dari seorang arsitek itu sama dengan idealisme dari usernya. Di sini saya mengambil contoh Frankfurt House yang didesain oleh Ludwig Mies van der Rohe di 1951, yang dimana dia digugat oleh Nyonya Frankfurt itu sendiri karena Nyonya Frankfurt itu merasa tidak nyaman tinggal di dalam sana. Dia di sini Nyonya Frankfurt membuat sebuah tulisan yang berjudul Artefak, yang intinya bagaimana dia merasa tinggal di rumah itu tidak nyamannya, sehingga dia beranggapan bahwa rumah yang dibikin oleh Mies van der Rohe itu tidak cocok untuk ditinggali dan hanya cocok untuk menjadi sebuah artefak di sana, hanya sebuah untuk pajangan. Di dalam Broken Glass juga Nyonya Frankfurt menjelaskan bagaimana di dalam rumah itu dia seperti di dalam kandang atau akuarium, sehingga dia merasa seperti binatang di dalamnya itu yang dipertontonkan oleh masyarakat. Selain itu, dia juga tidak bisa mengeksplorasi dan menyesuaikan interior rumahnya itu sesuai dengan kebutuhannya dia, karena layoutnya itu sudah sangat fix, dan ketika dia melakukan perubahan dalam interior rumahnya itu sendiri, itu akan sangat berpengaruh pada fasad bangunannya itu sendiri, sehingga dia merasa terganggu dan semua bentuk aransemen dari furniture menjadi sebuah masalah yang besar. Ini menjadi salah satu contoh bagaimana kegagalan arsitektur modern yang terlalu membawa idealismenya itu sendiri. Jadi pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa Pandan Disease itu membentuk arsitektur modern dengan sifatnya itu tentang clean, simple, dan hygiene-nya yang menjadi idealisme pada para modern arsitek. Namun karena hal tersebut sangat over atau terlalu berlebihan, sehingga mereka cenderung melupakan user experience dan everydayness dan kebutuhan dari si penghuninya, itu membentuk sebuah kritik untuk modern arsitektur itu. Oke, Prof, itu saja presentasi dari saya.